ketua apa lagi misalnya, terus saya jadi tambah jadi 25 jam gitu loh. Yang paling penting sih itu dia tadi, saya mampu memposisikan diri saya, siapa saya pada saat itu dan di mana saya, disitulah saya memaksimalkan posisi saya. Ya, dan semangat pagi, Bro Hendra, Bro Awi, atau Bro apa nih? Ya, selamat pagi Romo. Bro, bolehlah Hendra, Awi, jangan dipanggil Mister atau Tuan aja. Oke, siap. Dan si Svani. Iya, Romo Kresno. Ya, semoga dapat menikmati suasana Jakarta ya, yang cukup sepi sekarang. Sepi atau ramai ya? Waduh, nggak tahu nih. Kalau kami lihatnya sih tetap lebih ramai dari Lebih Medan ramai ya. ya. Iya. Karena biasanya banyak orang yang keluar kota, apalagi di akhir pekan. Ah, siap. Ya. Dan kedatangan kalian berdua ini dari ujung Sumatera turun sedikit. Dan kalau kita mendengar lagu Sabang sampai Merauke, ini di bawah Sabang ya, Ya, posisi ya. sedikit di bawah Sabang. Kota Medan. Tapi masih di Pulau Sumatera. Ya. Kita mau berbincang-bincang mengenai aktivitas Buddhis di sana. Bisa ada gambaran nggak sedikit biar Ya. rekan-rekan kita bisa tahu nih di Medan suasana Buddhis, bukan suasana Buddhis ya. Ya. Kegiatan Buddhis di sana seperti apa? Ya, kalau secara umum sih hampir sama mungkin di tempat-tempat lain ya. Kalau menurut saya, walaupun saya nggak banyak berdiam atau berdomisili cukup lama di tempat lain, kan kebanyakan di Medan. Walaupun sesungguhnya saya bukan lamanya di Medan, tetapi malah di kota yang satu lagi. Oh. Jadi dia namanya Kota Tebing Tinggi, yang sering orang mensalahartikan itu sebagai Bukit Tinggi. Oh, oke. Di daerah Padang. Sumatera Barat Sumatera Barat. sana. Ya, tapi ini Tebing Tinggi. Kalau teman-teman mungkin pada tahu tokoh-tokoh populer Buddhis itu seperti Pak Poni Jan Leao, Pak Wah, Hendra Lim Mr. Po Moming, ya. Hendra Lim Moming itu kami satu kampung istilahnya gitu ya. Jadi Tapi bukan saudara ya? Kerabat nanti? sama Hendra Lim Moming sepertinya saya masih ada saudara gitu. ada ikatan darah. Ada ikatan. Nggak tahu beliau mengakui atau tidak. Saya mengakui. Nah, tetapi kalau ini ya Romo, secara umum kan orang bilangnya Medan ya. Nah, memang kita cukup bangga aja sih dikatakan Medan karena itu ibu kota provinsi ya. Ya. Pertanyaannya kan mengenai Buddhis, apa aktivitas Buddhis di kota Medan atau secara umum di Sumatera Utara. Hampir sama saja sih sebenarnya. Artinya kita masih tetap mengenal yang namanya puja bakti, kita mengenal yang namanya teori dharma, kita mengenal yang namanya praktik dharma, kita mengenal yang namanya pendalaman dharma ya, mulai dari teori, praktik seperti retreat dan lain-lain sampai ke meditasi ya dan sebagainya sih. Secara umum sih begitu mungkin. Hampir mirip-mirip sih. Jadi hampir mirip dengan kegiatan di provinsi lain ya? Harusnya sih begitu ya. Ya, dan di Medan juga muda-mudinya cukup aktif ya. Ya. Salah satunya juga yang pemenang Duta Dharma STKD itu ya. Yang barusan STKN deh, STKN. yang STKN. barusan Di Jawa Timur ya? di Jawa Timur. Iya, itu Juara satu? Di juara Trawulan, satunya ya. Wah. dari Medan, Tebing Ya, Tinggi. dari Tebing Tinggi kebetulan satu alumni lah dengan saya. Bukan alumni sih, beliau baru ya boleh dibilang alumni ya, baru selesai Mengikuti pelatihan Duta Dharma. pelatihan Duta Dharma di Kota Medan, dan beliau juga kebetulan periode yang lalu adalah ketua umum di PMV itu, PMV Mahadana. Saya juga pernah menjadi ketua umum PMV Mahadana. Berarti pernah juara juga? Juaranya kebetulan bukan di STKN, tapi juaranya malah di pelatihan Dharma Duta Mudanya di Oke, Kota oke. Medannya gitu. Ya, tetap mempunyai jalur artinya. Iya, kayaknya Jalur juara. ada jalur sutra, mengikuti senior-senior lah gitu. Nggak malu-maluin Pak Ponijan dan Pak Hendra Lim lah kira-kira gitu. Semoga beliau berdua mendengar Iya, atau siap. menonton kita nanti. Nah, kenapa tadi saya menanyakan tersebut? Kenapa? Karena kita di Jakarta khususnya, kalau kita mengenal saudara-saudara kita dari Medan, mereka itu sangat kuat dengan tradisi. Tradisi sembahyang, walaupun mereka mungkin ada yang Buddhis praktek ataupun Buddhis yang non praktek, ya kita istilahkan dengan KTP, Buddhis KTP. Nah, ini yang tadi saya tertarik, kalau demikian kuat kegiatan spiritual di Medan, hal positif apa nih yang muncul? Apakah secara
kehidupan itu mindfulness semua Buddhis-Buddhis di Medan atau bagaimana nih? Kalau mungkin dari saya dulu ya. Ya. Pertama sekali mungkin kita perlu punya satu kesepakatan bahwa umat Buddha atau Buddhis di Medan itu bukan hanya dimiliki oleh satu ras saja. Atau bukan dihuni oleh satu ras saja. Karena kebanyakan kalau paradigma secara umum berpikir orang Medan itu seakan-akan itu hanya Chinese. Seakan-akan. Benar. Padahal Buddhis di Medan itu banyak juga kawan-kawan kita dari suku Karo, suku Batak, Tamil, bahkan banyak juga yang suku Jawa sebenarnya. Yang notabene kalau yang suku Jawa itu kebanyakan memang bermigrasi lah ke Sumatera. Ya, transmigrasi ya. Ya, transmigrasi lah. Kalau yang Batak, misalnya Batak Toba ataupun Karo ataupun yang dari Tapanuli atau yang dari Tamil, memang sudah dari turun-temurun di Kota Medan. Nah, salah satunya yang banyak mengisi pos Buddhis di Kota Medan memang suku Chinese. Kalau kita berbicara tentang tradisi, seakan-akan semuanya dikaitkan dengan tradisi Chinese. Padahal masing-masing ras itu ya juga punya tradisi masing-masing. Masing-masing suku ya. Masing-masing suku. Dan ras ya. Contoh deh, saya hari Jumat ataupun hari Rabu ya, pernah diundang beberapa kali sebagai narasumber ataupun Dharma Duta untuk mengisi sharing Dharma di wihara-wihara Buddhis Tamil. Ya. Kalau kita mengikuti puja bakti di wihara Buddhis Tamil di hari-hari tersebut, di Rabu malam atau Jumat malam, kita bisa melihat banyak sekali tradisi Buddhis yang kita nggak lihat di wihara-wihara yang selama ini kami huni gitu loh. Yang seakan-akan dihuni oleh golongan Chinese gitu loh. Nah, kita bisa melihat ada pradaksina, ada meminum air apa gitu, saya nggak ngerti namanya ya, tapi setelah kita pradaksina ntar diberi air di telapak tangan, kita minum. Ada juga yang memberikan apa tanda merah dan putih di kening begitu. Itu nggak ada. Nah, itu juga pakai. Dan itu satu kebanggaan setelah pradaksina. Dan yang paling penting itu setelah puja bakti, biasanya kan kalau di tempat lain kita makannya itu di tempat terpisah. Nah, ini langsung di bakti salahnya. Jadi kayak seakan-akan disaksikan rupang deh gitu seakan-akan. Liwetan. Nah, itu menarik banget. Itu menarik banget. Nah, tapi makannya kue-kue. Kue-kue biasanya. Kue-kue. Bukan makanan berat ya? Enggak. Bukan. Biasanya sih tradisi India gitu loh. Tradisi India. Dan kuenya enak. Samosa dan lain-lain. Kalau secara singkat kita bilang, bagaimana tradisi dengan Buddhisme di Medan? Ya. Menurut saya pernah mendengar ini ya dari kalau nggak salah Bante Dharma Wimala ya, di satu acara. Saya sudah nggak ingat pasti di acara apa. Tapi Bante pernah mengatakan ajaran Buddha itu kita bisa menganalogikan itu ada 3 lingkaran ya. Jadi lingkaran paling dalam itu inti ajaran Buddha. Kemudian dilingkupi atau dibaluti dengan metode, cara-cara. Yang ketiga itu budaya-budaya atau tradisi. Bagaimana seseorang itu yang berada di luar 3 lingkaran ini bisa sampai ke inti ajaran kalau dia nggak melalui lapisan yang paling luar itu, yaitu tradisi-tradisi. Kalau dia nggak melalui metode-metode, secara umum begini, kalau dia adalah satu ras atau suku tertentu, tetapi ajaran Buddha tidak diperkenalkan melalui tradisi-tradisi yang dia miliki, maka dia di tahap awal sudah menolak. Ini nggak sesuai dengan tradisi leluhur saya. Kalau dia setelah mengikuti tradisi itu, tetapi tidak ada cara mengenalnya, misalnya melalui chanting, misalnya melalui meditasi, atau melalui pengajaran-pengajaran Dharma yang berbahasa apapun gitu ya, dia tidak akan pernah mengenal Buddha Dharma juga yang merupakan inti itu. Sehingga menurut saya, penting sekali budaya itu tetap kita pelihara. Dan kalau pertanyaan Romo bagaimana itu masih banyak. Mungkin setelah ini kita boleh cerita ya banyaknya itu apa-apa saja contoh-contohnya. Tapi intinya ya masih banyak. Dan saya pikir di tempat-tempat lain juga sama kan. Dan banyaknya itu bukan hanya tradisi Chinese. Batak Karo dan Batak juga punya tradisi sendiri-sendiri. Kita bisa melihat mereka melakukan puja bakti itu pakai bahasa Karo, Romo. Jadi pendekatannya dengan budaya ya? Budaya. Kalau enggak bagaimana pujaan-pujaan atau pemujaan terhadap Buddha Dhamma Sangha itu dilakukan yang mereka nggak paham. Bahasa Pali mereka nggak paham. Gimana caranya mereka mau memuja pakai bahasa yang mereka nggak paham, kan aneh gitu.
Nah, Sis Pani sendiri dari tebing tinggi juga? Enggak, saya dari kota Medan. Oh, kota Medannya justru. Kalau tebing tinggi agak kampung. Agak kampung. Ini orang Ini lebih maju dia. ya, antara orang kota dan orang kampung. pinggiran. Daerah. Ya, setuju ya. Seperti yang dikatakan Hendra tadi. Cara mengajar agama Buddha yang tepat menurut saya adalah dengan cara kontekstual. Kita nggak bisa menghilangkan budaya dan tradisi yang udah ada, kemudian bilang nggak boleh atau apa. Nah, mereka nggak akan bisa masuk tuh agama Buddha. Jadi sama halnya seperti kami di rumah juga tetap ada Tejukong, Tikong. Kenapa? Walaupun di atasnya udah pasti rupang Buddha begitu. Nah, kenapa orang tua kami masih percaya terhadap tradisi dan kami tidak bisa melewatkan untuk nggak sembayang kuburan atau nggak sembayang Cecapgo gitu. Itu nggak bisa kami lewati karena apa? Kami juga punya orang tua yang harus dihormati. Saya pikir anak muda ataupun keluarga-keluarga yang ada di kota Medan juga masih berbuat yang demikian. Tapi bukan berarti kita melenceng dari ajaran Buddha Dharma. Intisari terhadap Buddha Dharmanya ada, udah pasti dijalankan. Namun tradisi nggak bisa kita tolak mentah-mentah begitu. Tentunya ada penyesuaian ya. Betul. Tradisi dengan kegiatan praktik Buddhis ya. Betul. Ya, nah, dan kami kebetulan kami berdua adalah duta Dharma ya. Jadi kita ada sharing di wihara. Ketika dapat kesempatan ceramah di wihara yang mayoritasnya adalah orang tua, kami tidak semerta-merta kan dapat pertanyaan tuh. Jadi esai siomi oleh itu maksudnya kertas sembayang boleh kan dibakar boleh dibakar nggak begitu. Nah, kita tetap menjawabnya bukan antara boleh ataupun tidak. Nah, kalau di Buddhis itu nggak ada. Tapi kalau misalnya AI mau mau lakukan, kalau itu demi keharmonisan keluarga, karena pernah ada satu persoalan AI ini kayak begitu dapat ajaran agama Buddha gitu, tahu Dharma, apapun mai colewa gitu, tidak mau, nggak perlu lagi gitu. Tiba-tiba jadi Buddhis yang fanatik. Sementara dia punya keluarga lain, kakak adiknya, lu komplit kali, kita mau sembayang mama kita, lu nggak pakai bakar-bakar kertas, nanti mama kita nggak terima uang dari kamu, katanya begitu. Jadi kan akhirnya mereka kakak beradik cekcok, berdebat. Nah, jadi saya pikir itu kurang tepat juga kalau begitu. Jadi akhirnya ada permasalahan begitu, kita juga kasih nasihatnya ya. Yang penting jalan tengah. Jalan tengah begitu. Ya sesuai Buddha kan bilang jalan tengah. Middle way. Ya jangan kiri kanan nabrak nanti. Meskipun banyak juga teman-teman yang jadinya salah mengartikan jalan tengah itu sebagai konteks bermalas-malasan gitu loh. Ya nggak usah praktik lah, Buddha kan bilang jalan tengah, meditasinya harusnya 30 menit, dah lah 5 menit aja dah kan jalan tengah gitu. Nah itu yang terlalu ke tengah ya. Ya tentu kan banyak orang yang mengartikan kalau semua hanya tergantung karma ya kita diam saja. Karena kalau karma berbuah baik ya kita tinggal tunggu berbuahnya. Betul. Nah itu kan yang juga kurang tepat. Kurang tepat ya. Nah kenapa tadi saya menanyakan tentang ya mungkin yang lebih ke ras Chinese ya. Karena di Jakarta khususnya ya ini saya sempat memberikan bocoran nih ke Bro Hendra. Dengan kegiatan aktivitas tradisi yang demikian kental, kayak Tejukong masih dilaksanakan. Pokoknya kalau kita lihat daerah komunitas orang-orang Medan di Jakarta sini, depan rumah tuh pasti ada tempat sembahyang. Tetapi dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya, ada yang sedikit berbeda dengan pekerjaan orang umumnya. Maksudnya apa? Ya mungkin kata tentang judi. Nah, ini banyak yang membuka loh rumah-rumah judi. Dan ini mohon maaf majority dari kota Medan. Saya nggak tahu nih dari kota Medannya atau kota tebing tingginya mereka. Di KTP saya nggak lihat, pokoknya asal Medan aja. Orang Medan dah pokoknya. Kalau melihat
fenomena tersebut bagaimana? Si Fani dulu aja. Kan orang Medan dulu. Tebing tinggi ntar menyusul. Mungkin Romo Kresno lihatnya di berita-berita ya. Iya, tidak dipungkiri sebagai orang Medan saya melihat itu ya. Ada kebanggaan. Enggak. Oh, bukan. Enggak, ada ruko-ruko yang disegel gitu sampai sekarang dan katanya sih ya udah ketangkep gitu. Iya, benar. Yang bosnya, tapi saya pikir mungkin dia bukan bos satu-satunya ya. Mengenai perjudian di Kota Medan, kalau yang itu kan perjudian online. Nah, judi itu kan ada banyak ya. Walaupun saya sendiri nggak main judi dan nggak pernah main judi. Ada yang togel. Togel itu judi menengah bawah. Nah, ada yang judinya main kartu. Ada yang judinya gaple paremi. Iya. Ada judinya namanya tembak ikan. Apalagi itu tembak ikan? Nah, itu sejenis judi online. Video games gitu, tembak-tembak itu. Tembak ikan? Iya. Oh, gamers dong itu. Bukan? Seperti pancing ikan ya. Aduh, kok saya jelaskan lebih lanjut ntar dikira saya pemainnya. tapi saya pernah menyaksikan gitu. Dan itu ya terbuka karena itu game sebenarnya. Cuman semua bagi orang Medan semua apapun seakan-akan tuh ya dapat diproyekkan gitu. Nah, tapi kalau untuk di Kota Medannya mungkin tidak secara terang-terangan ada orang main judi seperti itu. Tapi judi-judi yang misalnya seperti kartu, main gaple, togel itu bisa saja mungkin masih ada di kota-kota lebih pelosok begitu. Yang mereka palingan ya masyarakat menengah ke bawah itu masih ada main. Ya begitu. Tapi pernah ada memang betul statistik bahwa yang mereka yang melakukan hal tersebut itu konteksnya Buddhis bukan? Iya. Menurut saya kalau dia Buddhis sekarang gini, Buddhis itu sebutan untuk orang yang ber-KTP agama Buddha dan menjalankan Dharma, tentu begitu. Nah, kalau kita nggak bisa judge dia Buddhis atau bukan, nggak pernah tahu karena kalau udah bos sebesar itu misalnya kita nggak bisa touch lagi, apalagi lihat KTP-nya. Iya. Jadi nggak bisa menjangkau, cuman saya yakini bahwa orang yang belajar dia beragama Buddha dan dia mempelajari Dharma, apalagi dia meresapi dan dia memang bertekad untuk mempraktikannya, saya rasa dia akan menghindari hal-hal seperti itu. Contohnya seperti kita. Iya, contohnya seperti kami begitu. Nah, teman-teman juga teman-teman saya, tapi sekarang udah ada yang punya mobil-mobil mewah, rumahnya besar-besar. Nah itu cepet banget, dalam waktu 3 tahun dia udah bisa beli BMW begitu. Padahal ya dulunya kita karena praktek Buddhis atau karena praktek yang satu lagi? Karena dia pergi ke Kamboja. Begitu. Nggak tahu kesana mungkin buka toko restoran kuliner kita nggak tahu lah persisnya apa. Iya begitu. Pokoknya pulangnya bawa BMW dah gitu. Tapi memang banyak anak muda di Kota Medan berangkat ke sana begitu. Ya, nah ini sebetulnya menyambung nih saya. Wah berarti ini kita udah klop nih. Karena saya udah punya beberapa pertanyaan. Semangat orang Medan dalam perekonomian atau usaha sekarang bro. Tadi sampai ke Kamboja, pulang bisa bawa BMW. Kita kembali ke Indonesia, tepatnya di Medan lagi ya. Menurut saya, Romo, kita perlu paham dulu pertama bahwa orang-orang keturunan Chinese atau kita sebut Tionghoa lah ya. Tionghoa, karena di Indonesia semuanya juga Tionghoa kan. Pertama sekali kita perlu paham ada perbedaan yang sangat mencolok mungkin bagi kebanyakan orang kalau bicara Tionghoa Medan, spesifiknya Medan dengan Tionghoa non Medan atau biasa disebut Tionghoa Jawa gitu ya. Yang kalau Tionghoa Jawa itu mungkin agak bangga disebut Cindo-Cindo gitu ya, Cina Indo gitu. Kalau Tionghoa Medan lebih senang disebut Medan Lang, orang Medan gitu. Medan Kia. Medan Kia juga ya. Medan Kia. Artinya apa Medan Kia? Anak Medan. Kia, Kia. Kia ya, Kia, anak. Kirain jalan-jalan ke Medan, Kia. Nah, apa yang membuat perbedaan? Salah satunya adalah kalau yang ini saya pelajarin berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman kita Tionghoa yang non Medan yang berada di khususnya di Pulau Jawa,
itu asimilasi terhadap adat kebudayaan setempat, terutama adat Jawa tuh sangat cepat menyerapnya. Sangat cepat banget. Saya nggak tahu kenapa sangat cepat. Apakah pada saat zaman Orde Baru itu terdapat pemaksaan supaya proses asimilasinya cepat? Itu saya nggak tahu ya. Atau memang kesadaran dari kawan-kawan Tionghoa sendiri untuk melakukan proses itu, proses asimilasi itu. Tapi di Medan, yang pengalaman saya ya dari orang-orang tua saya cerita, mama papa sampai ke generasi saya, kami mendapatkan istilahnya, sebenarnya nggak enak di ngomongin, tapi istilah satu diskriminasi pada zaman mama papa saya, di mana orang-orang keturunan Tionghoa itu bahkan nggak boleh pakai nama Tionghoanya, bahkan nggak boleh masuk ke jajaran kepemerintahan, apalagi lo jadi PNS, apalagi lo jadi pejabat. Dan bahkan nggak boleh mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan negara secara subsidi. Misalnya, sekolah lah paling gampang. Kamu nggak dapat sekolah di sekolah negeri. Kalau kamu mau sekolah, kamu sekolah di sekolah swasta, dan itu kamu perlu bayar. Dengan adanya dalam tanda kutip diskriminasi seperti itu, kita perlu paham bahwa saya pikir semua ras suku itu akan melakukan adaptasi. Dan kebetulan orang keturunan Tionghoa itu adaptasinya cukup cepat. Karena kita tidak dapat bekerja di jalur-jalur publik seperti itu, maka paling gampang apaan? Paling gampang yang menjadi pengusaha dong. Mulai dari pengusaha jual bonbon, jual permen gitu, sampai ke lama-lama. Ini kan karena jualan terus, itu sebenarnya dipaksa keadaan. Kalau dari cerita orang tua saya, mereka juga nggak mau, dan mereka nggak ada background jadi pengusaha awalnya. Karena papa mamanya datang dari Tiongkok, juga kerja sebenarnya, tapi karena nggak dapat fasilitas ya harus berusaha kan. Jadi ya jual mulai dari kecil-kecilan. Tidak sedikit kalau kita dengar orang-orang kaya yang sekarang ini menguasai top 10 di Indonesia ya, yang kebanyakan atau mayoritas orang Tionghoa Indonesia ya. Kalau kita dengar cerita mereka atau cerita pendahulu mereka, itu pasti mulai dari sangat kecil. Nggak ada yang tiba-tiba kaya. Karena mereka dipaksa sebenarnya oleh kondisi untuk menjadi pengusaha kan. Berbicara kenapa orang Medan semangat sekali tadi pertanyaan Romo dalam berbisnis. Ya, pertama kita perlu paham itu. Karena dari kecil, dari generasi ke generasi sudah dipaksa atau didoktrin bahwa tidak akan ada yang akan menolong kamu, tidak akan ada subsidi dari negara untuk kamu, karena kamu orang Tionghoa. Tidak ada akan tetangga-tetangga yang non-Tionghoa yang akan tolong kamu. Hanya sesama Tionghoa aja yang tolong kamu. Di doktrinnya begitu ya. Menurut saya ya, orang-orang, kita nggak bicara Buddhis nih Romo, kita bicara Tionghoa dulu nih. Karena Tionghoa nggak semua Buddhis nih di Sumatera Utara. Kita bicara orang-orang begitu. Nah kita dipaksa seperti itu. Nah kondisi juga memaksa kita bahwa karena kita percaya bahwa suku kita atau kaum kita, dalam tanda kutip kaum kita, kaum Tionghoa ini adalah orang-orang yang memang fighter. Karena keadaan kita menjadi pengusaha, karena keadaan kita benar-benar mau menghemat, karena keadaan kita benar-benar jaga keluarga keturunan kita supaya menjadi lebih makmur dan sejahtera, sehingga kita menganut paham-paham bekerja atau etos kerja yang dalam tanda kutip sekarang dianggap profesional, yang integritas, yang dapat dipercaya, yang bekerja keras, yang determinasinya kuat, yang gigih, yang kalau buka toko tuh dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, yang kalau Imlek Ceit atau hari pertama pun jualan, itu Romo masih bisa lihat di orang-orang Tionghoa di Medan. Karena masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Nah, orang-orang tua kita dulu, yang karena kalau kita nggak lakukan, nggak ada orang yang tiba-tiba turun dari langit kasih kamu uang gitu loh, nggak ada itu. Nah, menyambung tentang itu, orang-orang yang dididik dengan cara militan seperti itu, tentu saja kita nggak bisa langsung meninggalkan kultur seperti itu. Di keluarga kita makan malam aja, itu selalu diingatkan. Kamu nanti pulang, Romo bisa lihat deh contohnya ya. Banyak orang Tionghoa Medan misalnya menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Ini udah sukses nih. Udah jadi sarjana, udah jadi magister, bahkan ada yang jadi PhD dan segala macam. Ujung-ujungnya apa? Kamu pulang jaga toko papa. Pasti begitu. Kamu pulang jaga perusahaan papa. Kamu pulang jaga perusahaan keluarga kita. Kalau nggak kamu siapa lagi? Karena orang Tionghoa itu cenderung tidak percaya sama yang lain. Karena dia percaya sama kaumnya sendiri, apalagi itu keluarganya sendiri. Karena itu udah turun-temurun. Nah, itulah kemudian diadopsi
Mengapa kalau seorang Tionghoa itu berbisnis atau terjun ke sebuah bisnis, kita akan berupaya itu sukses, walaupun kita tidak ahli, walaupun kita tidak pakar di sana, kita akan buat kita jadi pakar di dunia itu. Karena kita tidak ada orang lain yang dapat menolong kita selain kita sendiri. Ya menurut saya bukan karena, kan ada kawan-kawan saya ya yang non Tionghoa ya sering ngomong juga sih, seperti kayak sharing santai gitu ya di warung-warung. Kalian hebat ya orang Tionghoa, kayaknya dilahirkan punya DNA bisnis ya gitu ya. Ya sebenarnya secara umumnya ya kita jawab dengan ya mungkin gitulah ya gitu ya, karena papa mama kami pengusaha dulu gitu. Tapi kalau kita mau tarik lebih panjang analisanya, bukan DNA itu yang kita miliki, tetapi habit itu yang orang anaknya malas itu tidak ada. Romo bisa lihat di Medan itu, kalau anak-anak Tionghoa yang kulitnya putih, matanya cipit itu main-main di jalan, nggak ada itu masa liburan, nggak ada itu. Yang main layang-layangan di kampung-kampung tuh nggak ada. Mainnya di mall. Bukan mainnya di mall. Kemana mereka semua? Mereka semua jaga toko. Oke. Mereka semua di rumah. Kalau yang cewek bantu mama papanya ngepel, nyapu kayak apa, kayak segala macam. Kalau yang cowok biasanya jaga toko. Yang cewek sekarang juga jaga toko. Nggak ada kita tiba-tiba lihat orang Tionghoa main layang-layang. Mereka putih-putih semua kan. Jadi sebenarnya habit itu, bahkan dari kecil, bahkan kita juga nggak enak, nggak nyaman. Aku masih kecil, aku lihat kawan-kawan saya main gundu, main guli kan, main layangan, saya nggak dapat. Nah harus jaga toko misalnya gitu. Nah itulah karena determinasi itu ditanamkan terus-menerus. Romo jangan bingung dan juga jangan heran kalau orang Tionghoa itu kegigihannya luar biasa. Bahkan kamu udah belum bangun tidur, saya udah bangun tidur, kamu udah tidur, saya belum tidur, tutup toko pun belum gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ya. Kegigihan itu yang membuat kita dapat sukses lah menurut saya gitu. Berarti kalau untuk pengusaha mencari karyawan sih orang Medan punya semangat. Sayangnya banyak sekali orang Medan itu menganggap, saya nggak tahu ya, karena paradigma secara umum kalau jadi karyawan itu, terutama kalau udah usia di atas 40 tahun rata-rata ya, itu dalam tanda kutip menurut saya seperti ini ya, aib ya. Aib itu gini, kalau kita lagi ngobrol nih, misalnya Romo nih sama-sama orang Medan. Nah orang Medan tuh sangat bangga pakai bahasa Hokkiannya. Karena kita tahu sesama orang Medan, kita sama-sama gigi. Dan kalau bisnis itu langsung ditawarin. Yang penting Romo bisa Hokkian aja deh. Oh kamu bisnis ya? Oke kita buka ini dong gitu. Oh saya tampo-tampo ya. Nah tampo-tampo Romo harus belajar lagi nih. Saya buka kursus dah. Nah menyambung tentang karyawan begitu. Misalnya kita lagi nongkrong di warung ya. Tapi kalau pembicaraan kita, kamu lagi usaha apa? Jarang sekali orang Medan nanya kamu kerja apa. Jarang. Ke orang yang sudah 40 tahun lebih ya. Kecuali kalau orang-orang kayak kami masih di bawah 40 tahun, biasanya pertanyaan masih, sekarang apa kerjanya? Tapi kalau orang-orang yang udah usia 40 tahun, kamu usaha apa sekarang? Kenapa pertanyaannya dimulai dari itu? Karena sepertinya kalau kamu 40 tahun terus belum punya usaha, menggunakan DNA dari orang-orang tua yang menjadi pengusaha, kok kayaknya kamu gagal ya dalam hidup ini sebagai seorang Tionghoa Indonesia gitu. Oh, berarti masih ada jiwa entrepreneurship ya? Oh, itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi, si Spani sendiri gimana pandangan tadi? Berlaku umum juga untuk orang Medan khususnya atau punya pandangan berbeda? Iya, walau dia suami saya bisa nggak setuju. Oh, ini suaminya. Oh iya. Ya, suami. dari bajunya kan nampak. Oh, iya. Iya. Mungkin yang dikatakan Hendra itu sebagian besar yang di atas 40 tahun, tapi ada juga ditemukan, kebetulan saya di perbankan, jadi ada beberapa anak nasabah yang saya lihat ada juga nggak bantu kelola usaha papa, karena papanya mai waiknya ciako gitu, ya udah papa aja yang bekerja keras gitu, anaknya ya udah kamu mau have fun dulu, ya udah have fun dulu gitu, lu mau cari apa. Makanya ada beberapa anak nasabah yang papanya masih jaga toko, anaknya masih kayak mikir gitu, aku mau buka franchise aja biar gampang gitu, atau buka coffee shop terus 6 bulan ternyata nggak laku, ya udah tutup, padahal uang papanya udah di situ misalnya di dalam udah 1 M habis, ya udah daya upaya anaknya untuk berkembang itu kurang karena adanya subsidi dari papa itu. Beberapa saya lihat masih ada. Ya, dari subsidi negara nggak dapat, tapi dapat subsidi dari orang tua ya. Iya itu. Nah yang hebat siapa? Papanya gitu. Ya kembali lagi kalau untuk
daya upaya berjuang secara ekonomi memang di Medan itu luar biasa ya. Dan kebanyakan kalau saya lihat orang Medan yang kaya-kaya itu tidak menghambur-hamburkan uang gitu. Yeah. Bisa ditemui misalnya dia kaya raya tapi dia nggak pegang LV. Bahkan dia punya apa? LV money. Itu maksudnya Louis Vuitton. Louis Vuitton. Iya. Jadi dia nggak pakai itu gitu. Bahkan yang anaknya dia yang pakai itu misalnya. Nah, tapi papanya yang punya uang, ada yang pocket money-nya aja udah sobek, tapi uangnya banyak gitu. Nah, jadi kalau yang memang benar-benar dia menjiwai bisnis kayak yang dibilang Hendra, doktrin dari turun-temurun orang tuanya tentang entrepreneurship itu ya masih bisa ditemui ada yang seperti itu. Justru mereka yang menghargai hasil. Justru tidak pernah menonjolkan ya. Betul. Nah, mereka yang biasa mendapat subsidi baik dari orang tua atau kerabat, justru yang kelihatan dari branded. Betul. Baju atau perlengkapannya, aksesoris. Tokonya rame sekali. Tapi dia kalau datang bawa uang MM-an naiknya sepeda motor. Hebat nggak tuh? Dia setor. Bajunya simple kayak orang bangun tidur gitu. Kadang dia naik mobil, tapi mobilnya juga biasa aja gitu, bukan mobil yang ya, kalau di sini orang Jakarta sebut lamcai. Lamcai. Apa itu, Romo? Pakaian apa adanya. Iya, tapi duitnya banyak. Iya. Berarti Romo nih lamcai pakai apa adanya, duitnya banyak ya? Oh, begitu ya. Terima kasih. Sadu. Iya. Nah, kalau tadi demikian Anda berdua fasih. Tadi disebutkan Siswani Duta Dharma atau Dharma Duta. Memang ketemuannya di mana? Kami. Ceritanya menarik. Silakan. Aku ya. Nah, ini kita minggir sedikit dari yang topik bahasan mengenai Kota Medan. Berat itu. Ini saatnya cerita asmara dulu nih. Kami itu dulu dari lawan jadi kawan terus jadi kawin. Oh, wah, mantap ini kata-katanya, lawan, kawan, kawin. Iya. Apa tuh? 2014 Agustus tepatnya kami ikut pelatihan Duta Dharma yang diadakan di Medan. Terus pada saat pelatihan 3 bulan itu ya ketemu orang-orangnya itu. Ini dia agak sombong waktu pelatihan. Guru kami waktu itu salah satunya Ko Moming dan Pak Ponijan juga. Agak sombong. Waktu pelatihan kami kan ada geng-geng gitu karena puluhan orang yang ikut. Dia belajar terus. Rupanya dia yang dapat juara 1. Akhirnya dia ke India. Wow. Nah, 2014. Ke Indianya 2015 jadinya. Karena 2014 selesai pelatihannya. Terus kan udah dapat siapa yang peringkat 1, 2, 3 segala macam. Terus kan perlu diurus nih visanya dan segala macam. Berangkatnya 2015 awal. Hanya juara 1 saja yang berangkat ke India. Ya, terbaik pertama. Itulah hadiah bagi orang yang sombong dan belajar. Katanya tadi. Sombongnya tanda kutip. Tanda kutip. Wah, itu saya mau jelaskan nanti. Tapi Romo udah bantu saya, udah. Boleh, silakan teruskan dulu. Nah, kemudian kita kenal, terus kita sering ketemu juga di organisasi karena dia udah berdomisili di Medan kan. Jadi ya sering ketemu, udah kenal beberapa tahun ya. Baru kayaknya cocok nih gitu. Oke. Ya, mulai dekat lah. Ya mulai dekat, tapi dari satu pergaulan dulu. Karena ya bagi saya cari pasangan hidup itu bukan kayak cari pacar. Itu agak beda. Kalau pacar mungkin untuk have fun ya, tapi kalau pasangan hidup ya benar-benar kalau kita memilih untuk menikah, berarti satu step kita mesti lebih bahagia daripada sebelum menikah. Bisa nggak kira-kira kalau sama orang ini saya bisa menjadi lebih bahagia? Kalau tidak, ya ngapain nikah gitu? Atau ngapain pilih dia gitu? Bagus pilih orang lain kan begitu. Nah, Hendra masuk beberapa checklist point saya. Jadi ya oke lah. Jadi yang menilai Siswani ya, bukan Bro Hendra menilai Siswani juga. Secara paralel bersamaan saling membuat checklist. Ya. Tapi dari sana ada kendala gak kalau sama-sama sebagai aktivis Buddhis? Khususnya di kota yang sama. Kendala ya. Nah, kebetulan karena Hendra juga baru terpilih jadi ketua SIDI Medan ya. Saya sering
dikasih tahu orang gitu, suami lu mencalonkan diri, lu yakin? Nanti dia jadi sibuk loh, nanti anak lu gimana? Kebetulan aku sendiri juga lagi kuliah S2, dia juga, jadi kami benar-benar sibuk dengan organisasi masing-masing dan kegiatan masing-masing. Terus orang-orang kayak, aduh nanti dia jadi sibuk, lu sibuk, anak kalian gimana? Udahlah. Bentar, mohon maaf, mungkin mic-nya agak kena ya, boleh. Nah, udahlah katanya, suruh dia nggak usah. Ada yang bilang, lu yakin nanti kalau pada sibuk gimana gitu. Saya pikir Hendra ini, saya kenal dia udah dari zamannya dia berorganisasi, dan saya bisa melihat dia sangat mencintai dunia berorganisasi dan berbagi. Terus kalau setelah menikah dan punya anak, kemudian saya malah melarang kecintaannya terhadap dunia seperti itu kan iya, itu sama saja saya membawa penderitaan bagi dia gitu. Kan kalau saya memilih dia supaya saya setelah menikah lebih bahagia. Dia memilih saya juga demikian tujuannya. Tapi kok malah jadi berubah. Ketemu Fani, ternyata Fani tidak bisa mendukung dia, kan jadi sumber penderitaan setelah menikah sama saya gitu. Jadi saya tidak mau menjadi sumber penderitaan bagi dia. Saya mau bikin dia setelah memilih saya sebagai pasangannya, demikian sebaliknya, kita bisa merasa sama-sama bahagia dan beruntung memiliki dia. Kemudian dia juga beruntung memiliki saya, begitu. Jadi ya saling dukung. Kalau boleh saya tarik sedikit kesimpulan, kalau tadi Sis Fani mengatakan kalau menikah dengan Bro Hendra ini ingin lebih bahagia kan, tapi kenyataannya justru memberikan sesuatu kebahagiaan untuk Bro Hendra tanpa melihat kebahagiaan diri sendiri, ya kan, seperti itu. Yang sebetulnya kalau saya tarik, menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan kepada pasangan. Ya, tanpa disadari melakukan hal itu kan. Kalau tadi lawan, kawan, kawin. Nah, biasanya kalau saya kepada mempelai, ini ada tiga cincin. Engagement ring, wedding ring. Nah, umumnya kalau saling mencari kebahagiaan tapi tidak memberi kebahagiaan, yang didapat itu suffering. Ring juga ya. Ring juga. Nah, tapi suffering ini bisa kita ganti cincin yang ketiga ini. Yang kalau tadi dilakukan bukan mencari tetapi memberi, yang didapat itu adalah enduring. Mempertahankan. Itu yang penting. Nah, tapi menarik ini. Karena sama-sama aktif tapi dapat melihat sisi positif dari pasangan dan mendukung. Ya, karena jarang dalam hal ini orang terkadang mempunyai satu ego kan. Oh, kamu lebih pentingin organisasi daripada keluarga. Muncul nggak pikiran seperti itu? Nggak pernah. Karena saya... Sebentar dulu, kita tanya dulu. Bro Hendra muncul nggak? Nggak ada sih. Karena selain saya, ya seperti tadi Romo bilang, kami dua-dua aktivis. Jadi artinya bukan cuma saya aktivis sebenarnya. Istri saya, Fani, juga dia aktif di berbagai macam lembaga organisasi. Bahkan Maret ini atas arahan dari Eyang Jinadamo, mereka akan meluncurkan 3 kitab suci itu yang diterjemahkan dari Indonesia Tipitaka Center. Sebenarnya ya istri saya juga cukup sibuk. Oke. Nah, tadi Sis Fani mau melanjutkan apa? Nah, kalau misalnya itu penting ya bagi anak muda. Kalau misalnya mau pilih pasangan hidup, itu benar-benar mesti lihat gitu. Lihat kira-kira bibit bebet bobot. Enggak, dulu saya lihat itu. Lihat itu. Dulu. Tapi seiring berjalan waktu dan tumbuhnya kedewasaan, ya, saya pikir yang paling penting itu kalau kita lihat karakter ya. Saya lihat Hendra itu orangnya mau maju dalam hal spiritual, materi, terus pengembangan diri. Jadi saya pikir ya ayo gitu. Dulu saya maunya kalau punya calon suami itu maunya yang kaya gitu. Udah deh kaya, yang penting kaya gitu. Bukan, padahal saya nggak tahu setelah punya uang mau ngapain gitu. Karena saya pilih kaya karena saya nggak kaya gitu. Biar hidupnya gampang aja. Berarti Bro Hendra kaya ini sekarang? Karena udah dipilih kan? Saya yang bikin dia kaya. Karena saya terus pukul dia, ayo usaha cari terus, uang. Usaha terus ya. Motivasi. Motivasi. Nah, jadi
Kalau dulu kan saya masih belasan tahun tuh, tapi lingkungan ya, kayak misalnya dari lingkungan lah, tapi bukan orang tua. Lu mesti cari ini nih orang yang kaya, kayak si itu enak tuh hidupnya, dia dapat suami kaya, mama papanya semua bisa disupport, dia bisa jalan-jalan ke ini nih. Jadi kayak kita sepergaulan ya bareng teman-teman. Iya ya, kayaknya kita mau cari cowok yang kaya, kalau nggak kaya nggak usah gitu. Nah tapi lama-lama setelah maksudnya semakin dewasa, saya pikir yang paling penting adalah kemauan untuk menjadi lebih baik dalam hal materi. Kalau nggak dapat yang kaya, nggak apa-apa. Mari kita sama-sama mengkayakan diri gitu. Maju. Gitu. Maju. Ya. Nah, selain dari yang kesibukan, kira-kira ada manfaat nggak organisasi dalam keluarga ini, terutama organisasi Buddhis ya? Mendukung nggak apa yang didapat dari organisasi Buddhis untuk keberlangsungan keluarga? Kalau saya selalu kalau sharingnya dengan istri ya, karena kami banyak sekali waktu berdua ngobrol. Kami sering sekali kalau pada saat berdua, misalnya lagi bawa mobil gitu, anak lagi tidur kan, kami ngobrolnya tuh lebih apa ya, lebih dalam lah. Kalau bahasa gaulnya deep talk gitu ya. Di dalam deep talk itu kami sering sekali mengungkapkan hal-hal yang memang mungkin menyakitkan untuk disampaikan, tapi itu perlu disampaikan dengan kejujuran gitu. Mungkin tidak menyenangkan untuk didengarkan karena kita sedang membicarakan kelemahan masing-masing, tapi itu penting untuk dibicarakan dan kami sering sekali melakukan itu. Bahkan di anniversary kami yang ketiga yang baru lewat 2 bulan yang lalu itu saya bertanya kan sama istri saya, Dini lagi pakai baju bagus, makanan lagi enak-enaknya, terus kita deep talk juga di sana ya. Di pernikahan kita ini kalau misalnya 1 sampai 10 nih, rating 10 tertinggi istilahnya, yang 1 paling rendah. Kira-kira rating happiness kamu atau kebahagiaan kamu berapa menikah dengan saya gitu. Tanpa ragu dia menjawab nilai percis sama seperti apa yang saya mau jawab. Ini bukan karena kita lagi podcast nih Romo, baru kami mengungkapkan ini. Tapi memang benar-benar kita sedang di talk dan kami udah sering melakukan, jadi nggak canggung. Tanpa ragu dia mengatakan 10. Ya, artinya tingkat kebahagiaan itu yang walaupun kita susah mendefinisikan bahagia itu dalam versi apa ya kan, nanti orang bilang bahagia dalam versi materi, bahagia dalam versi batin dan lain-lainnya. Jadi kita nggak abstrak ya, sesuatu yang abstrak. Pokoknya tingkat kebahagiaan itu 10. Dan itu persis sama seperti apa yang saya mau sampaikan. Jadi kami merasa kita hidupnya saling mendukung dan lain-lain. Kalau mengenai aktivitas sosial, apakah itu mendukung kehidupan kami? Saya ngobrol ya seringkali dengan istri saya bahwa kita semua di dunia ini, manusia, itu kita sama-sama punya 24 jam dalam satu hari. Saya nggak tahu apa Romo Kresno punya 25 jam atau 26 jam. Harusnya kan nggak. Kita sama-sama punya 24 jam. Artinya mungkin di planet lain ada yang lebih. Ada ya. Di bumi ini kita hanya 24 jam. Avatarnya lagi ya. Jadi artinya bahwa apapun di semua orang yang punya waktu hidup yang sama, tapi ada orang yang bisa mengemban tugas mulia yang sangat banyak, menjadi status yang sangat banyak. Dia berstatus sebagai anak, dia berstatus sebagai orang tua, dia berstatus sebagai guru sekaligus sebagai murid, dia berstatus sebagai dosen, dia berstatus sebagai dharma duta dan lain-lain. Dia berstatus sebagai pengusaha, bla 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 bla. Bahkan satu orang mungkin bisa mengemban ratusan status. Kita yang sekarang ini dengan saya berstatus sebagai dharma duta, berstatus sebagai papa, anak, bla 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 sampai ke ketua sidi misalnya dan segala macam. Itu statusnya juga masih dapat dihitung dengan jari gitu loh. Sehingga apa salahnya kalau kita mengambil status-status baru? Yang paling penting menurut saya, pada saat kita melaksanakan status itu di waktu tertentu, kita fokus terhadap status itu. Kemarin saya sharing ya dengan salah satu teman, Ko Wayudi. Saya bilang, misalnya nih, saya berstatus sebagai ketua sidi. Pada saat itu saya sedang harus memberi sambutan misalnya. Katakan sambutan saya 15 menit lah misalnya. Benar-benar 15 menit saya harus maksimalkan status saya sebagai ketua sidi. Pada saat itu saya meninggalkan status saya sebagai suami, saya meninggalkan status saya sebagai anak, dan lain-lain. Setelah 15 menit berlalu, kemudian saya kembali dari podium, duduk kembali misalnya di kursi, bisa jadi istri saya ngobrol, berarti saya sedang status sebagai suami.
saya mendengarkan curhatan dia. Bisa jadi anak saya sedang butuh papanya, berarti saya berstatus sebagai papa pada saat. Yang paling penting adalah kita tahu status kita kapan, di mana, di waktu yang tepat, maka apapun aktivitasnya itu membuat kita semakin lama semakin bergairah menatap hidup ini. Kalau status kita menurut saya sih terlalu sedikit misalnya, itulah yang menyebabkan kemonotonan hidup loh, menurut saya gitu. Jadi jenuh ya. Jadi jenuh, gini-gini aja nih. Karena kita terlalu banyak berstatus sebagai papa misalnya. Karena kita terlalu banyak berstatus sebagai suami. Nah, tetapi kalau kita punya status yang banyak, toh kita semua punya 24 jam juga. Bukan kalau saya tiba-tiba jadi ketua apa lagi misalnya, terus saya jadi tambah jadi 25 jam gitu loh. Yang paling penting sih itu dia tadi, saya mampu memposisikan diri saya, siapa saya pada saat itu dan di mana saya, disitulah saya memaksimalkan posisi saya. Dan bukan mencampur adukan. Dan jangan mencampur adukan. Karena pas ketika jadi ayah lagi pusing masalah kerjaan. Exactly. Sama misalnya seperti saya sedang sambutan nih, contoh ringan saja. Sebagai sambutan sebagai ketua CD, tiba-tiba mama saya call. Penting nggak mama saya call? Penting, bisa jadi itu sangat urgent. Tetapi karena saya sudah komit status saya 15 menit itu sebagai ketua CD untuk memberi sambutan, maka call itu akan saya reject. Bahkan itu dari mama saya. Kita harus punya komitmen seperti itu. Pada saat saya sudah pulang dari kerja, saya bergaul dengan istri saya dan anak saya di rumah, pada saat itu saya sudah harus meninggalkan dunia kerja ini. Saya sudah bukan staff. Saya adalah papa, sekaligus saya adalah suami. Itu penting menurut saya untuk kita paham bagaimana scale kita, orang bisa tumbuh dan berkembang terus-menerus. Dan bahkan saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan kalau ada apa lagi yang sekiranya saya memadai untuk mengisi, untuk menjabat atau segala macam, dan itu tentu harus saya komunikasikan dulu kepada orang terdekat saya, yang mana istri saya dan keluarga besar saya. Sekiranya mereka merasa tahu dampak konsekuensinya apa, saya akan ambil. Sebagai contoh ya, sebelum saya menerima jabatan sebagai contoh ketua CD, pimpinan CD di Medan, saya beritahukan kepada istri saya, sayang, saya panggil sayang ya. Kira-kira kalau saya mengambil... Panggilnya apa, Pak? Sisvani saja ya. Sayang juga boleh sebagai adik sih. Boleh. saya bilang ya ke Fani ya, kira-kira nih dengan status-status saya yang sudah ada dan ditambah dengan status yang ini, kemungkinan besar nih kalau saya ngambil status ini sebagai ketua CD, akan ada 30% dari semua sumber daya yang selama ini saya berikan atau yang saya punya itu akan menjadi berkurang. Bukan berkurang sih, tetapi bergeser. Jadi fokusnya, contohnya paling gampang aja deh. Saya biasanya 1 bulan, katakan contohnya saya memberi uang belanja 1 juta misalnya ya. Itu akan jadi 700.000 aja nanti ke depan. 300.000 itu saya akan pakai untuk kegiatan di sini. Itu udah pasti sebagai ketua kan begitu ya. Waktu juga begitu. Waktu liburan kita hari Minggu biasanya ke mall, kemana-mana setelah dari puja bakti, biasanya saya pakai berapa jam, itu akan berkurang karena saya harus menghadiri acara ini dan acara itu. Rasa-rasanya kamu siap nggak? Atau saya juga siap nggak? Setelah kita deep talk seperti itu dan dikatakan, oke, ambil berapa lama? 3 tahun. Oke, kita coba. Kalau orang-orang terdekat saya mendukung itu, why not? Dan aktivitas itu toh membahagiakan. Saya sedikitnya saya nggak bilang tidak setuju atau apa ya, tetapi saya nggak tahu bahasa apa yang cocok untuk itu ya. Tapi saya nggak tahu nih, saya nggak menganggap Fani sedang mengorbankan kebahagiaan dia untuk kebahagiaan saya. Karena bagi saya, sama halnya seperti saya, kalau istri saya bahagia, itu menambah kebahagiaan bagi saya. At least kalau tidak direct, itu indirectly. Karena pada saat dia happy, dia tidak menambahkan beban sadness kepada saya. Itu membuat saya happy juga. Pada saat dia melakukan kegiatan aktivitasnya di organisasi dan di kerjaan, dia begitu happy melakukan itu. Walaupun saya tidak bisa langsung merasa, oh saya happy-nya sama gitu. Tapi at least pada waktu itu, 3 jam, 4 jam, 5 jam, saya tidak ada beban terhadap dia. Dan saya tahu dia sedang bahagia di sana. Sedang melakukan itu, jadi saya juga ikut bahagia. Jadi saya agaknya nggak ada rasa kekhawatiran. Nah, nggak ada rasa kekhawatiran juga. Itu menambah kebahagiaan saya dengan tidak ada rasa kekhawatiran. Kayak seperti kita memberikan hak jaga anak kita tersayang kepada orang yang kita percaya daripada orang yang tidak kita percaya, itu menambah kebahagiaan. Jadi saya tidak begitu poinnya saya tidak begitu sama dengan tadi bahwa kalau saya happy di organisasi, saya bahagia,
oke gitu, nyaman bahwa dia sedang menderita. Menurut saya sih tidak begitu ya. Atau dia netral. Menurut saya juga bahkan bukan netral. At least dia pasti ada tingkat kebahagiaan tertentu karena melihat saya bahagia. Dan demikian pula sebaliknya yang saya praktekkan sekarang. Sis Fanny setuju? Setuju. Karena dia juga kayak aku ke Jakarta, sebelum berangkat aku udah kepikiran nih, aku mau beli Air Jordan gitu, yang limited edition. Sepatu. Sneaker. Jadi mau main bola juga? Enggak. Bola basket? Enggak. Untuk keren aja. Oh, udah keren. Jadi ketika aku udah beli sepatu itu, dia juga ikutan happy gitu. Udah dapet ya? Udah pilih warna ya? Udah. Tadi kena berapa? Adalah, gampang. Yaudah. Yakin nggak mau bilang? Emang kenapa? Yaudah aku transfer. Oh yaudah, langsung kasih tahu nominalnya kan. Yaudah dia transfer gitu. Jadi dia turut berbahagia atas kebahagiaan yang aku dapetin. Dan itu yang kayak dia bilang, aku setuju. Emang kita begitu. Beberapa, kayaknya 2 minggu lalu ya, dia bilang gini, sebenarnya lu belakangan pulang malam, kan saya lagi banyak kerjaan waktu akhir tahun ya. Aku sempet kayaknya liatnya sedih, tapi aku lihat muka lu happy pulangnya malam. Aku sempat mikir, lu sebenarnya nggak suka jumpa aku atau nggak suka ngurus anak atau apa gitu. Tapi begitu saya pulangnya larut malam, tapi saya tanpa rasa khawatir nggak bawa pulang kerjaan, ya aku lihat ya udahlah, kalau lu happy begitu ya aku juga turut happy gitu. Setidaknya aku nggak lihat kayak apa ya, kalau bahasa Medannya PC gitu, lakuin apa-apa PC, cemas gitu. Ya aku ya udahlah, aku happy juga lah, yang penting lu nggak ada kecemasan gitu katanya. Jadi ya tanpa bahkan waktu aku pulangnya lembur aja dia juga bisa happy karena kerjaan aku selesai gitu. Karena saya tahu begini Romo, biasanya istri saya kerjanya sangat banyak. Bukan berarti saya kerjanya dikit juga ya. Tapi istri saya kerjanya sangat banyak. Kadang-kadang dia pulang ke rumah, pulangnya sekitar jam 7 malam misalnya ya. Dapat jaga anak, sembari saya kuliah, Fanny jaga anak kami main-main dengan anak. Tetapi setelah saya selesai kuliah, saya dan anak sudah tidur, saya kadang-kadang bangun melihat dia sedang mengetik di jam 2 sampai 3 pagi. Romo dapat bayangkan nggak? Dan dia harus bangun jam 7 laptop lagi. Ya? Di laptop. Bukan di WA ya? Bukan. Dia sedang kalau dia lagi gosip. Dia sedang mengetik apa-apa kerjaannya gitu. Nah, pada saat saya bangun jam 2-3 pagi itu dan melihat istri saya atau orang kesayangan saya sedang berada di depan laptop dan sedang mengerjakan sesuatu, itu membuat hati saya sedih. Karena di satu sisi saya nggak tahu apa yang dapat saya lakukan selain menyemangati saja. Nah, itu membuat saya sangat sedih bahkan. That's why saya kasih tahu dia. Itulah pentingnya deep talk menurut saya tadi ya. Misalnya pada saat kita punya waktu untuk berbicara mendalam, saya sampaikan. Walaupun ini mungkin nggak menyenangkan bagi Fanny. Waktu mendengar saya mengatakan, sayang, saya sebenarnya nggak suka kamu pulang malam. Kelihatannya kamu seperti jadi nggak ada tanggung jawab terhadap suami dan anak. Nggak ada tanggung jawab terhadap rumah. Kamu bisa pulang jam 8, kadang jam 8.30. Di saat saya harus kuliah pada saat itu, di saat anak nggak ada yang jaga juga. Jadi saya harus melakukan peran yang ganda seperti itu kan. Tapi saya juga sampaikan ke dia, tetapi jikalau saya melihat kamu pulang malam seperti itu, dengan raut wajah yang sudah puas, dan tidak lagi membawa beban pekerjaan di pundak kamu untuk dilakukan nanti jam 2 dan 3. Di satu sisi saya awalnya sedih, tetapi juga saya happy. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa saya tidak sedih sama sekali. Saya juga kecewa dia pulang malam. Tapi di satu sisi juga saya happy. Saya nggak tahu ini apakah kalau secara kadar kebahagiaan itu dapat kita campur adukkan seperti itu atau tidak. Menurut saya ya seperti konsep karma buruk dan karma baik kan. Kalau ada karma buruk tersendiri, ada juga karma baik tersendiri kan. Tidak bisa kita timbang yang mana lebih baik dan lebih buruk. Ada kadar kekecewaan saya, kesedihan saya, ada juga kadar kebahagiaan saya. Tapi secara saya lihat lagi, sepertinya kadar kebahagiaan saya lebih tinggi. Dan mudah-mudahan setelah kami deep talk seperti itu, istri saya juga berupaya sekuat tenaganya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tidak terlalu malam, sembari juga tidak membawa pulang pekerjaan. Berarti beliau harus mengoptimisasi dia punya power, dia punya knowledge untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya? Ya, mungkin seperti itu sih menurut saya ya. Nah, ini sebetulnya curhatan
Dan sudah kami lakukan Sudah, curhatan itu. Ini dilakukan di depan umum di podcast kita. Nah itu Gak hal masalah. biasa saja. Hal yang Gak biasa. masalah, karena hal seperti ini sudah biasa kami lakukan gitu. Jadi makanya kalau kemarin ada yang pernah tanya gitu, pernah nggak bertengkar gitu? Bukan bukan mengadi-ngadi gitu. Kita nggak pernah bertengkar, tapi kalau berselisih paham, nah kita pernah ya itu berbeda pendapat itu sangat wajar, apalagi dua-dua kan sok tahu ya. Enggak, kita orang yang mau belajar dan kami percaya masing-masing dari kami orang yang punya pengetahuan dan kemauan untuk menganalisa gitu. Jadi ya berbeda pendapat biasa. Kalau bertengkar sampai ke juri-juri itu atau sampai lempar-lemparan ini atau sampai minggat dari rumah. Piring terbang nggak ada ya? Oh ya nggak ada. Karena piring kami plastik kebetulan. Plastik nggak pecah ya? Nggak pecah. Ya, jadi terbukti ya bahwa ajaran Buddha di Anguttara Nikaya tentang 4 kesamaan, sepertinya kalian sudah mempunyai banyak kesamaan. Exactly. Betul. Ya kan? Itu landasan kami sebelum bergabung jadi suami istri dan setelah kami menjadi suami istri, dan itu tetap landasan kami. Ya, karena kalau dari cerita Anda berdua, ini balik lagi, ini kesimpulan saya pribadi tentang kemurah hatian, kalian sudah lakukan sama-sama, bermurah hati, saling memberi kan. Kemudian dengan adanya deep talk, artinya ada kebijaksanaan yang sama. Karena kalau ada keyakinan, saya yakin Anda ini apalagi nanti launching Tipitaka, tolong kabarkan ya. Nanti saya berikan email saya kalau dia berupa soft copy. Soft copy dan dapat di-download secara itu dia boleh. Bisa. Minimal saya jadi pembaca pertama juga. Exactly. Nah, Sada sudah, Sila tadi Anda sudah melakukan Cecapu, 4 kesamaan ini sudah ada dan sudah dilakukan, bukan cuma ada tapi dilakukan dan semakin berkembang. Yang semoga nanti dari apa yang kita bicarakan di sini, Anda berdua juga bisa menjadi atau mengambil keluarga Hitaya Sukaya. Sadu. Ya, dan satu hal yang pasti, Kota Medan mempunyai satu hal keunikan, semangat tadi. Dan saya berharap juga warga Tionghoa yang di Jawa jangan cindo lagi, nggak enak kita nanti. Sepertinya nggak punya semangat itu. Nah, terbawa nih dengan apa yang tadi Bro Hendra sampaikan. Memang kita dalam pembicaraan ini saya nggak mengambil semua kesimpulan. Biarkan nanti yang pendengar dan yang menonton kita ini yang mendapatkan pengalaman Anda berdua dan apa yang dipetik dari sana. Karena sesuai acara kita Light of Wisdom. Dari diskusi ini semoga ada light cahaya untuk bisa menjadi wisdom bijaksana. Sadu. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kalau Anda berdua ke Jakarta, kita bisa diskusi yang lain lagi. Sadu, terima kasih Romo. Semangat pagi, sadu. Semangat pagi, Namo Sang Yang Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Silakan tehnya. Silakan. Terima kasih. Tadi belum minum tehnya, saya terus yang minum tehnya.